Kalau saya cuma mau beli air 1 galon misalnya, tapi prosedurnya itu panjang sekali. Jadi untuk membeli air 1 galon itu saya mungkin membutuhkan waktu 5 jam karena harus minta tanda tangan ke bagian ini dan seterusnya. Nah, misalnya tidak ada birokrasi seperti itu, saya kan bisa langsung ambil uang dari perusahaan dan beli. Nah, itu yang disebut menghambat kegiatan. Seperti itu, Mbak Anis. Nanti ada lagi di belakang-belakang. Insya Allah ada lagi. Seperti itu. Ya, oke, sip. Kita lanjutkan. Ini bagannya. Kita tadi mulai dari pertumbuhan kreativitas dengan krisis kepemimpinan, pertumbuhan pengarahan, krisis otonomi, pertumbuhan pendelegasian, krisis pengawasan, pertumbuhan melalui koordinasi, krisis birokrasi. Yang terakhir, pertumbuhan melalui kolaborasi, krisisnya tanda tanya. Karena masih belum tahu. Hampir tidak ada krisis atau hampir tidak ada kekurangan pada tahapan ini. Karena pada tahap ini organisasi sudah semakin dewasa. Sekarang kita akan membahas selanjutnya mengenai umur organisasi. Istilahnya bukan umur sebenarnya. Duh. Ini. Iya, ini nih. Tahapan pertumbuhan organisasi. Ada yang bayi, pertama adalah bayi, remaja, dan dewasa. Bayi itu birokrasinya tidak birokratis. Jadi kita baca tabel ini sambil lihat gambar 4.2 di halaman 4.21. Pada tahapan bayi, dia tidak birokratis, tidak formal, dan pimpinan tunggal. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwasanya pertumbuhan melalui kreativitas, itu kan pemimpinnya cuma satu. Dia yang mengatur segalanya. Tapi kalau dia organisasinya menjadi lebih besar, dia tidak bisa mengelola lagi, harus diganti oleh pemimpin lain. Seperti itu. Produk yang dihasilkan cuma satu, sistem imbalan bersifat personal dan paternalistik, yaitu dilakukan sendiri oleh pemimpin atau pemilik. Kemudian kebanyakan inovasinya yaitu ya dari pemimpin itu sendiri. Permasalahan utama yaitu mempertahankan kelangsungan hidup. Kalau dia punya usaha sendiri, dipimpin sendiri, maka dia untuk mempertahankan organisasi ya berjuang sendiri, seperti itu istilahnya. Gaya manajemennya individualistik dan entrepreneur yang tinggi karena dia sendirian, karena dia pemimpin tunggal, seperti itu. Pada tahap remaja, dia sudah mulai birokratis. Prosedurnya sudah formal, produknya juga banyak tapi sejenis, kemudian bersifat impersonal. Jadi sudah mulai ada hubungan dengan orang lain semacam itu. Inovasinya kelompok khusus yang muncul secara tidak formal. Jadi bukan dari pemimpin, namun dari orang lain, tetapi bukan khusus dibentuk untuk memunculkan inovasi. Mereka tidak sengaja atau tidak formal. Bukan tidak sengaja, tidak formal. Jadi bukan kelompok formal yang membuat suatu inovasi. Kemudian permasalahan yang diatasi biasanya yaitu menjaga reputasi, stabilitas, serta mengembangkan pasar. Gaya manajemennya memimpin melalui pendelegasian dan pengawasan. Seperti itu. Sekarang yang dewasa, yang kita sebut paling tahap terakhir yaitu tahap melalui kolaborasi. Saat dewasa,
organisasi itu sangat birokratis. Banyak tim yang bekerja sama dalam birokrasi. Kemudian produknya bermacam-macam. Sistem imbalannya ekstensif di semua bagian, disesuaikan karakteristik produk atau bagian. Seperti itu. Kemudian inovasinya dilakukan oleh bagian penelitian dan pengembangannya resmi. Jadi pada organisasi yang sudah dewasa, mereka punya bagian sendiri untuk penelitian. Biasanya departemen R&D, Research and Development, macam itu. Jadi memang ada departemen penelitiannya lah, seperti itu. Kalau yang sebelumnya itu nggak ada departemennya tersendiri, tapi mereka secara berkelompok menemukan sesuatu yang inovatif, seperti itu. Kemudian masalahnya mempertahankan kesatuan dan keutuhan organisasi. Organisasi dewasa itu kan besar, bagian-bagiannya banyak. Pasti untuk mempersatukan itu cukup sulit gitu. Butuh perjuangan, butuh sesuatu yang lebih agar organisasi itu tetap bertahan, agar organisasi tetap bersatu. Seperti itu dengan gaya kepemimpinan yang partisipatif menggunakan berbagai tim. Maksudnya meskipun ada pimpinannya, mereka tetap partisipatif, artinya orang lain atau bagian-bagian lain tetap bisa menyalurkan pendapatnya, misalnya dalam membuat keputusan atau dalam menyelesaikan masalah, seperti itu. Dari sini sudah jelas ya? Mbak Sulastri, ada yang mau disampaikan? Oke, kita lanjutkan ke kegiatan belajar ketiga. Birokrasi dan organisasi. Yang pertama, performansi ekonomis, yaitu organisasi yang berukuran besar, maka performansinya akan tinggi. Sedangkan organisasi yang berukuran kecil, performansinya akan rendah. Seperti itu. Kemudian, pandangan berbeda mengenai performansi dan birokrasi. Jadi, ada dua pendapat seperti tadi, ada kelebihan, ada kekurangan mengenai organisasi yang melakukan birokrasi dan juga sebentar Mbak Sulastri. Bisa, namun tidak selalu seperti itu ya Mbak ya. Maksudnya kan tahap pertumbuhan dengan ukuran organisasi itu ukuran organisasi atau kelompok organisasi itu bisa tergantung dari beberapa hal. Misalnya ada yang menyebutkan kelompok organisasi itu dilihat dari jumlah karyawannya, ada yang dilihat dari pendapatannya, ada yang dilihat dari misalnya dia PT atau CV, jenisnya seperti itu. Misalnya perusahaan kecil dilihat dari jumlah karyawannya, misalnya perusahaan kecil itu karyawannya kurang dari 20 misalnya. Tahap pertumbuhan perusahaan kecil itu pada tahap kreativitas